Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan UAS Sistem Manajemen Basis Data yang berjudul Perancangan Basis Data Sistem Informasi Penjualan dan Stok Obat pada Apotek. Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Yogyakarta. Di sini saya sebagai Muhammad Dika Ramadhani dengan NIM 25123498 sebagai ketuanya. Dan saya Saya Ramadan Ardiansyah dengan NIM 25123452 sebagai anggota. Dan saya Regina Davide Bonggoibo dengan NIM 25123522 sebagai anggota. baik di sini saya akan melanjutkan. Ada tiga bagian, yaitu yang pertama ada latar belakang dan rancangan IRD, yang kedua ada Ramadan Ardiansah sebagai implementasi database fisik, yang ketiga ada Regina sebagai pengisi data dan query. Oke, selanjutnya latar belakang. Apotek menangani volume transaksi obat yang tinggi setiap hari, mulai dari pembelian stok ke supplier hingga penjualan ke pelanggan. Kemudian ada pencatatan manual beresiko, kesalahan data, stok tidak akurat, obat tidak terpantau, dan laporan keuangan sulit disusun. Yang ketiga, dibutuhkan sistem manajemen basis data yang mencatat data obat, supplier, pelanggan, karyawan, serta transaksi pembelian dan penjualan secara digital dan struktur. Kemudian ada tujuan sistem mengelola operasi apotek secara menyeluruh dari stok obat sebagai aset utama hingga histori transaksi yang dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Satu, setiap perubahan stok tertelusur jelas. Dua, laporan stok dan keuangan akurat tepat waktu. Tiga, data antar entitas saling terhubung, IRD. Selanjutnya, aturan bisnis apotek. Ada 6 inti yang menjadi dasar perancangan basis data. Satu, data obat. Dua, data supplier. Tiga, data pelanggan. Empat, data karyawan. Lima, transaksi pembelian. Enam, transaksi penjualan. Kemudian ada rancangan IRD sistem. Ada 8 entitas. Yang pertama ada master data, obat, supplier, pelanggan, karyawan. Satu N ke transaksi, either pembelian, penjualan. Satu N ke detail transaksi, detail pembelian, detail penjualan. Selanjutnya ada relasi dan derajat kardinalitas. 8 relasi utama dan seluruh berderajat 1 to N. Supplier 1 to N ke pembelian. Satu, supplier memasok banyak transaksi pembelian. Pembelian 1 to detail pembelian. Satu transaksi memiliki banyak baris detail obat. Pelanggan 1 to N ke penjualan. Opsional pembelian umum tepat dapat bertransaksi. Penjualan 1 to N detail penjualan. Satu transaksi memiliki banyak baris detail obat. Karyawan 1 to N pembelian. Satu karyawan mencatat banyak transaksi pembelian. Obat 1 to N ke detail pembelian. Satu obat muncul pada banyak detail pembelian. Satu kasir karyawan 1 N ke penjualan. Satu kasir melayani banyak transaksi penjualan. Obat 1 to N detail penjualan. Satu obat muncul pada banyak detail penjualan. Baik, di sini akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rama. Baik, kita masuk ke sesi kedua yaitu implementasi ke database fisik.
Nah, bisa kita lihat yaitu yang tabel pertama itu pembuatan database. Nah, di situ ada create. Nah, create database apotek itu untuk membuat database berupa apotek. Yang kedua tuh use apotek itu untuk membuat database baru bernama apotek dan seterusnya. Nah, di kirinya itu atau di sebelah kanan, kanan ya tempat saya, itu ada 8 tabel. Nah, itu tuh untuk menunjukkan daftar 8 tabel yang mendukung bisnis apotek. Contohnya kayak obat, untuk menyimpan obat dengan ID-nya, ID obat, supplier dengan ID supplier, pelanggan dengan ID pelanggan, dan karyawan dengan ID karyawan, dan seterusnya. Baik, bisa digeser Mas Dika? Sebentar ya, agak nge-lag tempat saya. Nah, di sini kita masuk ke struktur tabel, yaitu ada tabel pembelian. Di situ ada isinya ada ID pembeli, ID supplier, ID karyawan, dan seterusnya. Nah, sebelahnya ada detail pembelian, ada ID detail pembelian, ID pembelian, ID obat, dan lain-lain. Begitu juga seterusnya. Nah, dengan catatan ya, total pembelian dan tabel penjualan dihitung dari jumlah seluruh subtotal pada tabel yang terkait. Oke, seterusnya. Oke, kita masuk ke Forgen Key. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak Forgen Key itu apa? Hmm, Ada yang tahu Dika atau Rere? Linki itu adalah contoh pada tabel pembelian yaitu menjaga integritas referensi antar tabel. Contohnya kayak primary key itu untuk jaga supaya tabelnya dapat diidentifikasi, forget key itu untuk kayak menambahkan kuncinya untuk mencatat transaksi di supplier karyawan yang tidak terdaftar dan reversial itu adalah menjaga konsistensi data antar tabel untuk saling terhubung. Kayak contohnya tuh sebelah kiri tuh ID pembelian, INT, auto increment, dan not null untuk ID supplier in-nya. Begitu. Baik, Oke, seterusnya akan selanjutnya. dilanjutkan oleh teman saya itu Regina atau bisa disapa dengan Rere. Oke. Selanjutnya kita masuk di pengisian data atau DML insert, yaitu di sini seluruh tabel diisi menggunakan query insert agar mencerminkan kondisi operasional apotek yang realistis. Itu contoh di bawah. Next. Terus ada retrieving data join. Tiga jenis yang diterapkan untuk menggabungkan data antar tabel yaitu inner join, yaitu rincian obat terjual pada transaksi bulan Maret 2026, hanya baris yang cocok di kedua tabel. Terus ada juga right join, karyawan yang belum pernah melayani transaksi penjualan. Ah, Contohnya tuh kayak apoteker, asisten apoteker, admin gudang. Terus yang ketiga ada left join, seluruh data obat beserta riwayat pembelian, termasuk obat yang belum dibeli ulang. Next. Next ada laporan join agregasi. Fungsi SUM dikombinasikan dengan join untuk menghasilkan laporan bisnis. Contoh total nilai pembelian per supplier pada gambar di bawah dan obat terlaris top 5 pendapatan. Untuk kesimpulannya mungkin dibaca oleh Rere, Dika. Rere. Kesimpulan dari laporan di sini yaitu basis data yang terstruktur, operasional apotek yang andal. Satu, ada 8 entitas dirancang dengan ERD notasi chain, relasi 1 to N yang konsisten. Dua, ada diimplementasikan penuh ke MySQL, 8 tabel dengan primary key dan foreign key. Tiga, ada 76 baris data transaksi diisi untuk menguji join, filter, dan agresi laporan. Sekian mungkin dari saya. Terima kasih untuk kesimpulan. Oke, sekian presentasi dari kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Oke, selamat siang. Oke, makasih guys. Baik, di sini ada lokalhost apoteknya. Yang pertama di sini ada obat. Kemudian di sini ada pelanggan. Kemudian di sini ada pembelian.
kemudian ada penjualan, kemudian ada supplier, dan kemudian ada detail pembelian, dan yang terakhir ada detail penjualan dan karyawan. Ini database-nya.